Assalamualaikum teman-teman, kabar semua. Ya, ini adalah vlog lanjutan. Ya, mohon maaf udah lama banget nge-upload video di YouTube dan baru ada kesempatan sekarang. Dan sekarang lagi rame corona, ya, jadi semua aktivitas dari rumah, termasuk belajar dari rumah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang study from home. Check this out. Ya, oke, kita sambil rekam, kita langsung ke mati. Oke, ya. Presentasinya kelihatan teman-teman? PowerPoint-nya? Melihat. Kelihatan ya? Oke, ya. Ini menarik banget isunya tentang kemiskinan dan reduksi pendapatan. Ini masih jadi masalah besar di negara-negara berkembang ya, termasuk di Indonesia. Di gambar lihat saja kelihatannya di yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gambar mall dan XS1 ya, begitu mewah dengan pakai red carpet. Di sebelah kiri untuk umumnya gitu ya. Itu terlihat ada ketimpangan di situ. Ayo kita lihat, kita masuk ke next slide. Pak, kalau dibesarin nggak bisa Pak ya? PowerPoint-nya Nggak Pak. kelihatan ya? Oke, saya besarin. Oke. Full mouse-nya full ya? Full Pak. Slideshow ya? Full ya? Enggak di-fullin dari komputernya. Nah, start presentasi. yes benar. Ketemu kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi inilah masalah negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia, adalah tentang pertumbuhan ekonomi, ketimpangan atau social gap, dan kemiskinan. Oke. Kalau konsep lama ya, jadi kalau suatu negara itu melakukan pembangunan, kemiskinan dan ketimpangan atau distribusi pendapatan itu nggak selalu linear. Artinya kalau ketika pembangunannya makin maju, ternyata angka kemiskinan itu nggak serta merta, ataupun ketimpangan sosial juga semakin sempit. Ternyata tidak selalu sejalan dengan itu. Tapi konsep baru dia fokus pada pertumbuhan distribusi gitu. Kalau dulu di pembangunan tidak memperhatikan distribusi pendapatan, kalau konsep baru pembangunan itu memperhatikan pemerataan distribusi, dan itu ternyata efektif, kemiskinan dan ketimpangan turun. Gitu ya. Oke, apa sih yang disebut sebagai orang miskin ya? Kalau menurut World Bank, itu adalah orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan sehari itu kurang dari $2 per hari. Berarti kalau sekarang Kurang dari $2. 16.000 ya rupiah? Ya, sekarang 16.000, 17.000 ya. Dolar lagi hampir 17.000 Pak. Jadi kurang lebih 30-an ribu lah satu hari. 30.000 rupiah satu hari itu dianggap miskin. Ya, 30 hari itu gitu, itu dianggap miskin. Jadi kalau teman-teman ngerasa mulai kalkulasi nih, saya sehari 30.000 atau berapa ya? Kalau gajinya 4 juta coba dibagi. Gaji karyawan 100, hampir 100-an sih Pak, hampir 200. Berarti Anda bukan orang miskin ya? Alhamdulillah. Berkembang lah. Berkembang ya. Okay. Tapi percuma Pak, ada cicilan Pak, sama aja. Justru kalau orang miskin nggak mungkin ada cicilan. Karena udah bergeser ya. Nah, nanti kita bahas di transformasi struktural, nanti akan kita bahas juga. Ada pergeseran. Nah, ini yang menarik, ada fakta bahwa yang dilakukan oleh Bank Dunia bahwa sejumlah negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ternyata tidak serta-merta mereduksi kemiskinan yang tadi saya bilang. Ya, jadi nggak selalu linear. Makanya kita fokusnya di konsep pembangunan yang baru adalah fokus dalam pemerataan pendapatan.
jenis pendapatan ada labor income, ada property income. Labor income kayak teman-teman yang biasa tiap bulan dapat gaji, dapat salary dan sebagainya. Kalau property income biasanya dapat penghasilan sewa, penghasilan bunga dan sebagainya yang kaitannya dengan properti atau termasuk laba perusahaan. Ya, teman-teman pasti masuknya di labor income ya. Ada suara-suara gitu, teman-teman? Ada suara-suara yang mengganggu tidak? Nggak ada sih, Pak. Halo? Nggak ada sih, Pak. Aman ya? Aman. Nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Ya, apa sih yang menyebabkan ketimpangan? Biasanya karena kepemilikan kekayaannya nggak rata ya. Jadi yang orang kaya makin kaya, yang orang miskin ya gitu-gitu aja. Bahkan cenderung jadi miskin absolut. Nah, apa itu miskin absolut? Nanti kita akan bahas. Ini skip aja. Tidak terlalu, Pak. Sorry, kenapa? Tidak. Iya, kenapa? Ini katanya jelas. Ya, Suaranya agak kenceng ya kalau mau Bertanya. atau mau nanggapi. Saya nggak kedengeran, teman-teman. Oke, terkait dengan untuk mereduksi kemiskinan atau mengurangi kemiskinan, pemerintah kebijakan yang diambil, yang pertama mengubah distribusi pendapatan fungsional, gitu ya, melalui kebijakan yang ditujukan untuk menghargai relatif faktor, ya. Jadi mengurangi atau ini ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan distorsi harga faktor yang merugikan kelompok miskin biasanya. Jadi karena orang-orang miskin biasanya daya belinya juga rendah, maka ini juga harus mendapat perhatian dari pemerintah melalui kebijakan ini. Kemudian memperbaiki distribusi pendapatan. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi buat rakyat miskin biasanya nanti ada banyak subsidi, misalnya rumah subsidi dan sebagainya. Ini juga untuk merangsang, menstimulus teman-teman yang berpendapatan rendah. Mengurangi bagian pendapatan penduduk golongan atas, biasanya dengan pajak progresif, ya. Jadi yang punya motor lebih dari 2, ya, punya mobil lebih dari 2, yang biasanya dikenakan pajak progresif. Itu tujuannya adalah kebijakan untuk melakukan pendapatan gitu ya, karena yang menikmati dia. Jadi jangan harap kayak punya banyak aset kemudian pajaknya segitu-gitu aja, karena kasihan yang miskin juga pasti pengen dapat juga gitu ya, tapi karena kemampuannya nggak ada gitu ya. Jadi itu bentuk keadilan sebenarnya, keadilan ekonomi ya. Kemudian meningkatkan bagian pendapatan bergolongan bawah melalui subsidi tadi dan sebagainya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di slide. Halo? Ya. Ini adalah teman-teman ya, golongan orang-orang terkaya. Nama teman-teman ada nggak di situ? Nggak ada. nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Datang kita, nama kita ada ya. Ya. Itu sedunia, Pak. Ini sedunia. Ini orang Indonesia semua dan peringkatnya yang tertinggi adalah Budi Hartono ya, pemilik Jarum. Ya, bisnis rokok aja jadi orang terkaya di Indonesia, gila ya. Itu ada di peringkat 146 dunia. Bahkan sekarang mungkin udah lebih tinggi lagi angkanya, lebih maksudnya mendekati 100 besar. Ada Michael Hartono, ada Lo Cuk Wong, dan ya bisa dilihat ya teman-teman, ada Hairul Tanjung. Mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang kita ada namanya ada di sana ya, di daftar. Ya, inilah ini yang saya maksud, jadi orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia cuma dinikmati oleh segelintir orang-orang ini gitu ya. Kita lihat. Oke, kita masuk ke kemiskinan. Ya, kalau tadi dibilang World Bank
pengertian kemiskinan adalah yang kelompok masyarakat yang penghasilannya minimal $2 per hari atau 30 ribuan ya kalau dirupiahin. Ya paling cukup buat makan sekali doang itu ya. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa yang dianggap miskin adalah yang mereka yang nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar ya, kayak kebutuhan primer ya, kayak makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ya inilah kondisi kemiskinan di seluruh negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah ini bagaimana angka kemiskinan terus menurun. Bahkan terakhir di 2019 ya, pemerintah mengklaim sudah di angka 11%, bahkan 9% katanya. Sudah di bawah 2 digit. Di bawah 10, Pak. Prestasi pemerintah. Bukan pemerintah ya, tapi kita nanti bisa dicek di BPS datanya. Dan itu luar biasa. Kita dari tahun 80-an pasti 1 juta jiwa atau 26,9%. Sekarang angkanya 9%. Bagaimana sih kemiskinan itu terjadi? Nah ini siklusnya seperti ini ya. Dan ini jadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kenapa kemiskinan adalah musuh pemerintah? Kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan, paling tidak angkanya harus turun. Kenapa? Karena ini jadi masalah ekonomi buat negara. Ketika miskin, pendapatannya rendah, makanya tadi dibilang world living cuma $2 per hari. Kalau pendapatannya rendah, ya artinya ini golongan ini nggak bisa nabung. Kalaupun nabung ya cuma paling berapa, gitu ya. Kalau punya nggak seberapa, artinya uang yang masuk ke lembaga keuangan seperti bank untuk disalurkan ke investasi juga dananya juga minim, gitu ya. Kalau dananya minim artinya modalnya kurang buat investasi. Kalau modalnya kurang pasti produktivitas rendah, nggak ada pabrik-pabrik, nggak ada investasi masuk, gitu ya. Kalau produktivitas rendah maka gaji karyawan juga rendah, gitu ya. Balik lagi ke pendapatan rendah, dan itulah muter-muter di situ. Itu siklusnya. Jadi kenapa kemudian kemiskinan itu harus jadi musuh bagi ekonomi suatu negara? Karena dia nggak bisa menggerakkan ekonomi secara agresif. Seperti itu ya. Nah ini kemiskinan, ada kemiskinan relatif, absolut, kultural, dan struktural. Jadi tergantung negaranya beda-beda, biasanya menggunakan indikator-indikator tertentu untuk menentukan miskin dan tidak. Miskin relatif. Sebentar ya, saya cek sepertinya ada yang masuk lagi. Ya, betul. Oke, selamat bergabung. Jakaria dan Marlina ya. Itu sebentar di atas ya. Ada kan kita biar di tikus. Kan ada itu Coca-Cola tuh. Coca-Cola ada sih. Teman saya ini teman-teman yang baru bergabung. Udah nunggu dari tadi. Balik lagi karena sinyal. Oke. Ya. Lanjut ya. Ya, ini yang pertama ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu jadi dalam satu wilayah atau suatu daerah ketika satu orang atau kelompok tertentu pendapatannya tidak lebih tinggi dari kelompok yang lain, itu dianggap kemiskinan relatif. Dan ini biasanya dipakai di Amerika. Misalnya, jadi walaupun misalnya kita punya penghasilan 10 juta sebulan gitu ya, tapi kalau yang lain penghasilannya 20 juta, nah kita dianggap miskin. Nah, itu namanya kemiskinan relatif. Jadi indikator ini dipakai di Amerika Serikat. Ya. Jadi yang paling rendah miskin. Kemudian absolut. Nah, ini biasanya dipakai di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Apa itu kemiskinan absolut? Jadi kemiskinan absolut itu adalah
miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau primer ya, sandang, pangan, papan ya, dan tidak punya akses untuk pendidikan dan kesehatan. Nah ini disebut kemiskinan absolut. Ini beda kembang di Indonesia. Kemudian ada kemiskinan kultural. Ini dikaitkan dengan budaya masyarakat, ya. Jadi kayak misalnya ada budaya yang tidak mau disentuh dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, kayak. Nah ini disebut kemiskinan karena kultural. Oh iya. Kemudian ada ini disebut adalah struktur dan kebijakan ekonomi atau sistem ekonomi di suatu negara tersebut. Ini gambaran kemiskinan dari tahun ke tahun ya. Indonesia kan, Pak? Gambaran kemiskinan iya. Betul. Ini Indonesia. Ini gambaran kemiskinan kita. Memang angkanya terus turun. Turun. Ini ada menurut dari Rau, Banuji Rau yang menyatakan bahwa kemiskinan dengan memperhitungkan itu ketika kebutuhan kalori per harinya dihitung dari kebutuhan kalori per hari. Ya, misalnya gini. Atau menurut Prof. Sayoga diukur dari konsumsi beras dalam setahun per penduduk. Jadi kalau teman-teman merasa konsumsi beras dalam setahun itu 240 kilo, maka teman-teman nggak miskin. Gitu, paham nggak? Paham. Ya, jadi coba diukur deh setahun ada berapa konsumsi beras berapa kilo. Jadi kalau teman-teman masih di bawah itu dianggap miskin oleh Prof. juga. Padahal sekarang bukan cuma beras aja ya. Kita kan bisa makan gitu ya, roti dan sebagainya. Ya ini namanya juga pendapat ya. Indikatornya dari situ gitu. Jadi kalau Bank Dunia indikatornya dari pendapatan yang $2 itu, kalau dari Prof. Sayoga menyatakan bahwa dilihat dari konsumsi per tahunnya ya. Konsumsi beras per tahun, dia kalau cuma 240 atau bahkan kurang dianggap miskin gitu. Pergeseran orang kemiskinan. Ini juga ini saya rasa bisa dibaca sih pendapat lain ya. Jadi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar itu dianggap miskin, tidak adanya akses ke kebutuhan hidup dasar seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Saya ini bisa dibaca. Sebenarnya ada data-data. Kebijakan ekonomi di sana. Oke. Kenapa sih masalah kemiskinan itu nggak kelar-kelar gitu ya? Beberapa pendapat menyatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara maksimal sehingga nggak optimal ya, sehingga masih banyak rakyat yang tidak mendapatkan pendapatan sebagaimana mestinya. Kemudian kebijakan ekonomi yang tidak komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan, jadi masih setengah hati. Ini suara apa ya lu? Kayak ada musik-musik gitu. Kalau pintu kecilin. Ya lanjut ya. Jadi teman-teman nggak usah bangga ketika pertumbuhan ekonomi kita bagus, karena ternyata itu cuma mereduksi kemiskinan sekian persen. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau 1% pertumbuhan itu dapat menampung, diasumsikan dapat menampung 200.000 atau 400.000 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6,5%, bahkan kita di 5% itu cuma mampu
1,3 sampai 2,6 juta tenaga kerja baru. Sementara kemiskinan kita masih di angka 9 jutaan atau 11 jutaan gitu. Jadi nggak seberapa gitu ya, tapi harus gitu syukuri, tapi nggak seberapa. Karena masalahnya ternyata untuk menurun atau mereduksi kemiskinan bukan di pertumbuhan ekonomi. Yang tadi konsep barunya adalah di distribusi pendapatan. Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Pak, kemiskinan itu faktornya dari pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang faktor utamanya itu dari pertumbuhan penduduk yang sangat pesat kan Pak? Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi jalan, tapi pertumbuhan penduduknya semakin pesat, bisa apa ya namanya ya, dikurangin nggak Pak buat mengurangi kemiskinan? Oke. Misalnya kayak program pemerintah itu kan. Iya. Mengurangi penduduk. Jadi ketika kayak perbandingannya tuh ekonominya 2%, pertumbuhan penduduknya itu 5% gitu Pak. Jadi yang membuat menghambat gitu nggak sih Pak? Oke, saya jawab ya. Ya. Ya, ini yang tadi saya bilang di slide yang teman-teman bisa lihat di slide itu ada salah satu faktornya adalah ketidakmampuan mengelola sumber daya alamnya secara maksimal. Jadi kita ini apalagi kita ya sumber daya alamnya bagus, sumber daya alamnya begitu melimpah tapi tidak dioptimalkan secara merata oleh pemerintah. Kemudian masalah SDM yang banyak, kita bisa lihat Cina, teman-teman ya. Cina itu penduduk terbanyak di dunia, kurang lebih sudah sampai hampir mendekati 1 miliar kalau nggak salah. Tapi maju gitu ya. Jadi ada pengelolaan SDM juga, itu juga jadi faktor penting. Memang itu dianggap sebagai beban negara, terutama ketika era Soeharto 98 makanya menerapkan program KB gitu ya untuk menekan laju pertumbuhan. Karena walaupun kita sudah masuk G20, produksi kita sudah masuk di negara-negara 20 negara terbesar di dunia, peringkat 16, tapi faktor pembaginya adalah jumlah penduduk. Teman-teman harus tahu. Faktor pembaginya adalah jumlah penduduk. Penduduk itu siapa? Termasuk penduduk yang baru lahir, penduduk yang belum produktif, itu jadi faktor pembagi. Sehingga pendapatan per kapita kita itu kalah jauh sama Singapura yang sebetulnya mereka tidak masuk G20 gitu ya. Jadi PDB Singapura itu lebih rendah dari PDB kita. Tapi faktor pembaginya cuma sekitar 5 jutaan. Sehingga pendapatan per kapita mereka cukup tinggi. Sementara kita PDB-nya lumayan lebih tinggi dari Singapura, tapi faktor pembagi kita sampai 160 juta jiwa. Itu yang bikin pendapatan per kapita juga rendah. Kalau dibilang ternyata memang itu menghambat, untuk pendapatan mungkin karena itu jadi faktor pembagi bisa juga gitu ya. Makanya banyak kebijakan pemerintah waktu era Soeharto adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Karena sebenarnya pemerintah merasa budayanya belum siap untuk mengakomodir itu semua, untuk mengelola manusianya menjadi manusia-manusia yang produktif gitu. Itu kalau dilihat dari pendapatan per kapita ya, karena pendapatan per kapita itu nggak melihat duduknya itu sudah produktif belum, bahkan baru lahir aja sudah dihitung sebagai faktor pembagi. Jadi jatuhnya nanti faktor pendapatan per kapita kita juga jadi rendah gitu. Jadi bisa dibilang bisa ada benarnya, tapi bisa juga tergantung dari pemerintah mengelola sumber daya manusianya sih. Gitu. Halo? Yes. Oke. Halo, yang nanya gimana? Ada yang mau Jaringan nih. Oh, jaringan. Hilang ya? Hilang, Bu. Ya, semoga nyampe ya. Oke, lanjut. Ya, jadi selain tadi jadi musuh negara ya, ekonomi jadi musuh ekonomi negara ya, karena itu menghambat perekonomian negara. Juga dampaknya ternyata ya bisa jadi kriminalitas, konflik, produktivitas menurun ya, dan sebagainya bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dari era
Soeharto membangun Repelita sampai sekarang ya banyak banget kebijakan yang sudah dilaksanakan, termasuk BLT, BPJS dan sebagainya, ya. Dan nyatanya kemiskinan masih di angka 11% atau bahkan klaim pemerintah di bawah 10% atau 9%. Oke, walaupun sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa, tapi ada beberapa kelemahan kebijakan yang diambil pemerintah. Yang pertama, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan daripada pemerataan. Jadi cuma mentingin pertumbuhan ekonomi tiap tahun beberapa persen itu daripada distribusi pendataan atau pemerataan. Padahal tadi yang saya bilang bahwa pertumbuhan ekonomi asumsinya 1% saja bisa menyerap berapa ratus orang, ya kalaupun 5% ya paling 1 atau 2 juta orang gitu ya, sementara angka kemiskinan masih di angka 10-11 jutaan. Jadi ini masih konsep lama. Kemudian ada sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi. Ini sebenarnya sudah mulai dibuka sih. Kemudian lebih cepat karitatif daripada personatif. Memposisikan masyarakat sebagai objek bukan subjek. Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada charity bukan productivity. Jadi lebih kayak ngasih ikan kayak BLT gitu ya, bukan ngasih umpan gitu ya. Bukan ngasih kail gitu ya, tapi ngasih ikan. Asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada prioritas. Oke, ini bisa dibaca teman-teman ya. Oke. Ini slide-nya sudah selesai. Saya pengen ke slide yang Keren tapi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Pak. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing bagaimana kegiatan kami melakukan study from home. Semoga bermanfaat dan saya tunggu komennya, sharingnya teman-teman juga. Silahkan di komen di bawah. Terima kasih.